Surat yani At-Tariq yani surat yani Makkiyah. Surat yani Makkiyah. Karena di antara ciri surat-surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek dan berisi pendalaman yani tentang masalah akidah dan hari kebangkitan, dan uslubnya itu keras, yani agak tegas uslubnya ini, dan karena orang yang dihadapi juga yani cukup membangkang, maka yani agak tegas. Ayat ini sebagaimana ayat-ayat yang lainnya diawali dengan al-basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim ini sudah berlalu tafsirnya di surat Al-Fatihah. Was-sama'i wat-tariq. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah yani dengan langit. Ya, demi langit. Ya. Was-sama artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Memulai dengan sumpah. Was-sama'i artinya demi langit. Dan juga Allah juga bersumpah wat-tariq. Ya. Demi langit dan demi yang datang pada waktu malam. At-Tariq dari kata taraqah, yani taraqah, yani ismana taraqah artinya mengetuk. Berarti mengetuk pintu. Ya, tariq. Yani dan begitu pula kenapa dikatakan yusamma mitraqah, ismana mitraqah. Mitraqah adalah palu. Jadi dalam bahasa Arab mitraqah, jadi yusamma yani mitraqah, mitraqan yani karena dipakai untuk yani mengetuk, ya, mengetuk apa saja mungkin. Mengetuk yani batu mungkin diketuk, pecah batu itu, ya. Paku mungkin. Jadi taraqahu bihi. Wa kadzalika at-tariq. At-tariq min kalimati taraqa, at-tariq tamshi ila at-tariq, yani at-tariq yusamma tariqan li'annahu yani an-nas yatrukuhu bil aqdam. Ketika orang berjalan yani yatruku tariq bi aqdamihim. Artinya diketuk ini. Jalan itu dengan kaki-kaki orang berjalan. Fayusamma tariqan li'annahu matruq. Matruq. Dan di sini Allah bersumpah dengan langit, ya. Dan juga bersumpah dengan at-tariq, artinya yang mengetuk, ya. Siapakah yang mengetuk itu? Jadi akan dijelaskan di ayat setelahnya nanti. Wa qad yushkil ala ba'din nasi kaifa yuqsimu Allah subhanahu wa ta'ala bil makhluqat ma anna al-qasam bil makhluqat syirkun. Jadi ada orang yang berkata ya ini kenapa ya ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk itu langit. Bersumpah dengan at-tariq, ya, bukankah bersumpah dengan makhluk itu adalah syirik? Sah? Oh ya, syirkun ya ini. Man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyraq. Barang siapa yang bersumpah ini bukan dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, bersumpah demi wali fulan, demi gunung fulan, demi syekh fulan, kemudian demi kubur fulan, yani kubur-kubur ini dan itu, yani ini syirik, syirkun, ya, dosa paling besar, ya, dan kekufuran, ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, yani, maka silakan dia bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya. Kalau dia tidak
bersumpah dengan nama dan sifat Allah, maka lebih baik dia diam saja. Ya, jangan sampai dia bersumpah dengan makhluk, enggak boleh. Ya. Demi jiwaku, atau demi cintaku, atau demi dan lain sebagainya, hada la yajuz. Al-insan mukmin seorang yang beriman itu harus bersumpah hanya dengan nama Allah. Wallahi. Fala yajusul halab bi ghairillahi. Ya. Hatta dengan para nabi juga la yajuz. Ya, walaupun para nabi memiliki kedudukan yang tinggi, itu tidak boleh bersumpah dengan para nabi. Dan begitu pula dengan para malaikat, wala bil malaikah, wala bil Ka'bah, tidak pula dia bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah, la yajuz, enggak boleh. Atau demi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, la yajuz, enggak boleh. Wala bil watan, ya, demi negeriku, la yajuz, enggak boleh. Wala bi ayyi syai'in minal makhluqat, ya. Tidak boleh dengan apapun dari kalangan makhluk ini, tidak boleh seorang itu bersumpah. Adapun kalau Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh Allah bersumpah dengan makhluknya? Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, lahu an yuqsim bima syaa min khalqihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala terserah, mau bersumpah dengan siapa saja dari kalangan makhluknya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dunia ini, alam semesta ini, langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa saja dari kalangan makhluk ini. Maka banyak dalam ayat was sama'i wat tariq wal fajri wad duha, banyak ayat-ayat menyebutkan tentang sumpah hanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk wasyamsi wal laili, banyak sekali. Allah bersumpah dengan malam, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan waktu pagi. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita selaku makhluknya, selaku hambanya, kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Wa iqsamuhu bima yuqsam bihi min khalqihi yadullu ala 'azamatillahi azza wa jalla, li'anna 'idhamal makhluqi yadullu ala 'idhamal khaliq. Dan bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja dari kalangan makhluknya, ini menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, punya kerajaan yang mutlak. Allah berbuat, Allah mengkehendaki apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Li'anna idhamal makhluq yadullu ala idhamil khaliq. Nah, karena menunjukkan tentang keagungan yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah tersebut, dan itu juga menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersumpah dengan langit, langit yang begitu 7 lapis di atas kita, yang sangat jauh. Dan karena bagaimana tingginya langit tersebut, agungnya langit tersebut, maka yang menciptakan langit itu lebih agung lagi. Wa qad aqsama Allah taala bi asya'in katsirah min khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan berbagai macam dari kalangan makhluk-makhluknya. Wa min ahsani ma ra'aituhu takallama ala hadzal mawdu' Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi kitabih At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an.
Dan yang paling bagus yakni yang menerangkan tentang masalah sumpah Allah Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan masalah yakni al-halaf wal qasam ini adalah Ibnul Qayyim, kata beliau dalam kitab beliau yang berjudul At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Wa huwa kitabun jayyid. Ini beliau memuji tentang kitab Ibnul Qayyim. Kitab yang baik, yakni sangat bagus. Yanfa talibal ilmi katsiran, akan memberikan faedah yang sangat banyak kepada para talabul ilm, penuntut ilmu. Fahuna yuqsimullahu ta'ala bis sama. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, demi langit. Was sama'u huwa kullu ma 'ala. Apa itu as-sama'? As-sama' itu adalah segala sesuatu yang tinggi. Kullu ma 'ala. Jadi segala sesuatu yang tinggi itu namanya sama. Fa kullu ma 'alaka fa huwa sama'un. Maka segala sesuatu yang tinggi di atasmu itu semua sama. Ini lampu kena tinggi di atas kita yusamma sama'an. Ini juga pelapon kena tinggi di atas kita yusamma sama'an. Wadi kullu ma 'alaka fa huwa sama'. Hatta as-sahab alladhi yanzilu minhu al-matar yusamma sama'an. Hatta awan yang yakni dibawa oleh angin-angin kemana-kemana itu yusamma sama'an, karena dia berada di atas kita yang turun darinya hujan, yakni awan-awan yakni yang ada di atas kita yang membawakan hujan, turun hujan darinya itu dinamakan sama, karena dia tinggi di atas kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Yang dialah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan dari sama. Mana sama di sini? Sama artinya awan. Bukan hujan turun dari langit yang biru itu, bukan. Nanti kalau antum naik pesawat di atas yakni awan itu enggak hujan. Nanti biru di atasnya, awan di bawah enggak ada hujan. Tapi kalau antum ke bawah kena hujannya. Jadi itu menunjukkan bahwa hujan itu turun dari awan itu, bukan dari langit. Tapi Allah katakan yakni anzala minas sama'i. Sama itu artinya awan. Ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Kemudian air itu mengalir di lembah-lembah. Jadi sesuai dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana yutlaq ala kulli ma 'alaka fa innahu yashmal ma baina as-sama'i wal ardi wa yashmal as-samawati kulliha li'annaha kulluha qad 'alatka wa hiya fawqaka. Ya, kalau memang seperti itu pengertiannya, sama itu adalah segala sesuatu yang di atas kita. Berarti dari kita ke atas sampai langit sana, ya, dan juga dari langit itu sampai ke ars. Ya, sana yakni itu samaan. Maka Allah bersumpah dengan semua itu. Jadi semua itu Allah bersumpah dari atas kita ini sampai ke langit yang ketujuh sana, sampai arsy. Yang jarak antara bumi ke langit itu berapa jaraknya? 500 am, 500 tahun perjalanan. Kemudian dari langit yang pertama ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan sampai langit yang ketujuh. Dan tebal masing-masing langit itu 500 tahun perjalanan. Dan sampai ke langit yang ketujuh sana. Di langit yang ketujuh di atasnya ada lautan. Lautan itu 500 tahun perjalanan tebalnya lautan itu dalamnya. Setelah itu ada kursi, setelah itu ada arsy. Allah bersumpah dengan semua itu. Was-sama'i, demi langit dan semua apa yang ada di atas kalian ini. Allah bersumpah. Wa amma qawluhu wat-tariq, adapun was-sama'i wat-tariq, fahuwa yani qasam tsanin, ay anna Allah aqsama bit-tariq, fama huwa at-tariq. Yang kedua Allah bersumpah dengan at-tariq. Apa itu at-tariq? Ini sumpah yang kedua.
Yang pertama Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang berada di atas kita. Yang kedua Allah bersumpah dengan at-tariq. Apa itu at-tariq? Laisa at-tariq huwa alladhi yatruku ahlahu laylan. Bukan, tariq itu adalah seorang yang mengetuk pintu di waktu malam lah. Akan tapi ditafsirkan oleh ayat yang setelahnya. Ini namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Artinya Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran juga. Maka Allah sebutkan apa at-tariq itu. At-tariq itu adalah an-najmu, an-najm, an-najmu ats-tsaqib. Ma mana an-najm? An-najm artinya bintang. Najm bintang, jamaknya apa? Nujum, ya, atau anjum. Nujum artinya bintang. Jadi Allah bersumpah atau demi bintang, ya. Allah bersumpah dengan langit dan bersumpah dengan yang ada di langit, yaitu bintang. An-najmu ats-tsaqib, ismun ats-tsaqib, ya, yang cahayanya itu yakni kemilau, artinya yakni membelah, yakni gelapnya malam. Antum kalau punya senter, mati lampu, senter gitu, pas senter gitu, kayak sinar X. Artinya cahaya yang begitu menerangi. An-najmu ats-tsaqib, itu at-tariq itu. Allah bersumpah dengan langit dan bersumpah dengan bintang. Dan bintang yang tsaqib, bintang yang bercahaya. Ats-tsaqib artinya yang bercahaya. Wan najmu huna yahtamil ay yakuna al-murad bihi jami'un nujum. Dan najam yang dimaksud di sini itu barangkali atau ada kemungkinan yang dimaksud itu adalah semua bintang yang ada di langit, tidak ditentukan pada bintang tertentu. Ya, ada banyak nama bintang. Ada Thuraya, ya nih. Kemudian ada bintang pelita dan segala macam, bintang timur, bintang barat, ya nih. Di sini an-najmu di sini, ya, bisa dimaknai yakni semua bintang yang ada di langit. Semua bintang yang ada di langit. Situ kan al-qad yuqal alif lam di situ. Al di situ lil jins. Ya, artinya semua bintang. Lil istighraq, alif lam lil istighraq. Artinya mencakup semua bintang yang ada di langit itu. Ya, antum bisa hitung bintang itu? Ada yang bisa hitung bintang? Allah bersumpah dengan yang begitu banyak, ribuan itu. Wa yahtamil annahu an-najmu ats-tsaqib. Ya. Akan tapi yakni bisa dimaknai juga yang lain, Allah khususkan ada bintang tertentu di sana. Ya. Ini makna yang pertama, tadi ada kemungkinan Allah bersumpah dengan semua bintang yang ada di langit. Alif lam di situ alif lam lil jins. Artinya jenis, artinya semua bintang. Dan mana yang kedua, yakni kemungkinan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu yakni adalah Allah bersumpah dengan bintang tertentu, dan bintang itu punya cahaya yang sangat yakni terang. Wa yahtamil an-najmu ats-tsaqib ay an-najmu al-lami'. Ismana lami' artinya berkemilau, cahayanya terang. Itu namanya lami'. Ya, lum'ah, lumatul i'tiqad. Ismana lumatul i'tiqad, darasul lumatul i'tiqad, lum'ah artinya ada cahaya. Qawiyul lam'an, yang yakni cahayanya sangat terang. Itu namanya qawiyul lam'an. Artinya cahayanya sangat terang. Li'annahu yathqubudz dhalama binurihi. Ya. Karena dengan cahayanya itu menerangi malam. Cahayanya itu menerangi malam yang gelap. Wa ayyan kana fa inna hadzal nujum min ayatillahi azza wa jal ad-dallah ala kamali qudratihi. Ya. Ala kulli hal yani yang mana yang dimaksud oleh an-najm tadi, apakah yang dimaksud adalah semua bintang ataukah bintang tertentu yang punya cahaya yang sangat bersinar,
Al-muhim yani itu semua adalah yani ayat-ayat yani atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang bagaimana kekuasaan dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Fi sayriha wa intidhamiha wa ikhtilafi ashkaliha wa ikhtilafi manafi'iha aidan. Ya. Yang mana bintang-bintang itu yakni dalam perjalanannya juga ya. Yang kadang kita lihat di timur nanti ada di barat lagi, yang kadang di barat berubah tempatnya. Ini semua yakni beredar sesuai dengan peraturannya. Ya. Wa intidhamiha dan keteraturannya ya. Teratur ya. Enggak ada bintang mungkin yakni jatuh kemudian satu sama lain tabrakan ya. Sesuai dengan relnya berjalan. Wa ikhtilafi ashkaliha dan juga yakni model-modelnya ada yang kecil ada yang besar. Wa ikhtilafi manafi'iha dan juga yakni perbedaan dalam manfaatnya. Masing-masing bintang punya manfaat, ada yang manfaatnya untuk yakni sebagai peluru ya, untuk melempar para iblis itu yang berusaha untuk mencuri berita langit yakni dihantam oleh bintang itu. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, wa alamatun wa bin najmi hum yahtadun. Ya. Dan di antara faidah ya, adanya bintang itu ya, sebagai alamah ya, sebagai yakni petunjuk arah ya, alamah. Biasa kalau orang di laut yakni pergi ke laut di tengah laut yakni ini mana utara mana timur mana barat, lihat bintang yakni kalau orang yang hidup di dekat laut pesisir tahu ini ya. Kalau ke lautan dia yakni pakai bintang. Berarti pakai bintang, ini kembali tadi dari mana lihat bintang. Ya ini arah timur nih barat ya. Sehingga tahu jalan balik. Enggak kesasar. Ya, ini tujuan bintang itu memberitahukan petunjuk arah. Ini bintang, alamah yakni alamat sebagai petunjuk arah. Ya. Atau mungkin orang kesasar di tengah hutan ya nih, lihat bintang. Berarti lihat bintang ke atas. Wa qala ta'ala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan antara faedahnya juga Allah jadikan sebagian dari antara bintang-bintang itu sebagai yakni peluru ya, untuk memusnahkan para syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri berita langit ya. Dan juga yakni sebagai zinah ya, sebagai perhiasan bagi langit ya. Kalau langit nggak ada bintangnya udah gelap, lihat ke atas tuh kayaknya nih ada sundal bolong di atas ya. Tapi Allah jadi keluarkan ya nih cahaya yang berkelap-kelip di bintang. Jadi enak kan? Ya orang ngelihat pun nggak ketakutan. Wadi lihat udah gelap ya. Ini mau turun apa gitu kan? Tapi ada bintang di atas berkelap-kelip. Ya, jadi suasananya ini wadi, suasananya ini enak ya. Walaupun berdua akan tapi ada bintang di atas. Aku berdua dengan bintang. Wadi. Jadi tidak merasa kesepian. Tidak merasa kesepian. Zina lis sama. Artinya sebagai perhiasan bagi langit ya. Perhiasan bagi langit. Dengan cahaya ada yang terang, ada yang kelap-kelip, ada yang enggak nampak, ada yang remang-remang. Yani hadhil ashkal yani model-model yang membuat yani enak orang memandangnya. Fahiya zinatun lis sama, dia adalah perhiasan bagi langit, wa rujuman lisyayatin, yani sebagai peluru yang melempar, yani alat lempar, yani batu lemparan bagi para syaitan, wa alamatun yuhtada biha, sebagai petunjuk arah. Berarti sebagai petunjuk arah. Tsumma bayyana Allahu al-muqsam alaihi. Ya. Kemudian setelah Allah tadi bersumpah, yani kemudian Allah menyebutkan yani apa yang yani Allah Subhanahu wa taala yang disumpahkan itu apa ya, dalam hal apa ya. Was-sama'i wa tariq, yaitu demi langit ya, atau demi seala yang ada di atas kalian sampai yani atas, dan demi yani bintang yani
yang sangat berkilau atau seluruh bintang di langit. Wa ma adraka mat-tariq, tahukah engkau apa itu at-tariq itu? Dia adalah sebuah bintang yang sangat berkilau. Inna kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In di sini huna nafiyah. Yani nafi, yani ma, yani kullu nafsin lamma bima'na illa, yani ma kullu nafsin illa 'alaiha hafizun min Allah azza wajalla. Ya, in di sini maknanya ma. Ya. In bimana di sini dalam ma. Artinya penapian, napi di sini, ya. Ma kullu nafsin, yani lamma di situ bermakna illa. Artinya tidak ada pun setiap jiwa, tidak ada yani jiwa pun maksudnya, ya, atau tidak ada seorang jiwa atau tidak ada seorang jiwa pun illa kecuali alaiha, kecuali atasnya, atas jiwa itu yani ada hafizun, ada penjaganya. Betul ya? Artinya tidak ada suatu pun jiwa yani melainkan baginya itu ada yani penjaganya, ada penjaga. Ma kullu nafsin illa 'alaiha hafizun min Allah. Ada penjaga yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang tersebut. Wa bayyana Allah Subhanahu wa taala muhimmat hadzal hafiz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yani, ya, apa kegiatan atau apa saja yang dilakukan oleh penjaga itu, hafiz yang menjaga itu, ya, apa kegiatan dia, ya, Allah sebutkan, ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Sesungguhnya yakni setiap diri di antara kalian itu pasti ada penjaganya, lahafizin. Ya. Likulli insanin yakni alaihi hafizun, pasti ada yakni penjaganya. Ini keutamaan manusia yakni diberikan penjaga dia. Dari depan, dari belakang, malaikat dari samping kiri, samping kanan. Kita aja nggak sadar ya. Sebenarnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala yakni langsung mengadab kita Allah sini. Tinggal disuruh malaikat itu yakni. Antum melanggar ketika dibanting antum yakni. Biarpun punya karate nggak bisa yakni. Macam-macam, kiri kanan ada, belakang depan ada malaikat, samping kiri ada, samping kanan aja. Jadi macam-macam, tinggal tuh diputar, dibanting, ini dibuang ke langit sana. Kan tapi Allah tidak seperti itu ya. Walaupun bermaksiat banyak begini, ya nih, diamkin aja. Oh ya. Mudah-mudahan dia bertobat, mudah-mudahan nanti segala macam. Tidak disegerakan. Ya. Tidak disegerakan. Ini sebagai tahdid, ancaman dia nih. Ya, ingat ya. Wa inna 'alaikum lahafizin, hati-hati. Jadi setiap kalian itu ada penjaganya, hati-hati. Ya. Antum kalau dibilang sama yani orang hati-hati, ada yang mengintai. Ya deh. Ada intel, kemana antum pergi? Ya antum berarti was-wasin. Jadi ini manusia. Antum bisa sembunyi di balik batu, gak dilihat sama dia. Kan tapi kalau malaikat ini antum bisa sembunyi dari dia? Nggak bisa ya. Jadi nggak ada yang bisa sembunyi. Tapi karena kita nggak ngelihat, jadi kadang nggak takut-takutin. Jadi sebenarnya kalau kita sadar ya nih, tahu firman Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kita beriman kepada yang gaib, ya nih insya Allah kita akan beramal, kita akan ya nih menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak akan bermaksiat karena yakin. Jadi orang bermaksiat imma karena dia keimanan kurang atau dia jahil. Maka Allah sering memuji orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kalau enggak beriman kepada yang gaib, falas ya nih. Apa faedahnya ya? Sama dengan orang kufar ya nih. Maziyah kita selaku orang mukmin itu kita beriman kepada yang gaib. Kalau udah tampak, ngapain beriman kepada yang tampak? Maka kalau pada hari akhirat kelak ditampakkan surga yang gaib-gaib sekarang ini, surga ditampakkan, neraka ditampakkan, malaikat yang pernah menjaga itu ditampakkan, segala macam ditampakkan, orang mau bersadar dia.
Ya Allah, kembalikan saya ke muka bumi, saya ingin sadar, ingin kembali beramal, la'alli a'malu sholihan fima taraqalas ini. Saya ingin balik lagi, enggak ada lagi. Karena enggak ada faedah lagi keimanan kalau ditampakkan yang gaib itu. Maka pada hari kiamat kelak kalau matahari sudah dimunculkan dari arah barat, orang mau sadar mau beriman, la yanfa imanuha. Jadi tidak akan berfaedah keimanan itu kalau sudah ditampakkan yang gaib itu. Jadi maka itu yakni beda antara kita dengan orang-orang kufar itu keimanan kepada yang gaib. Jadi kalau nyata jelas semua orang akan beriman ya. Jadi hewan berbicara, gunung berbicara, batu berbicara. Ya orang sadar. Jadi akan tapi karena itu yang Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan. Jadi tidak ditampakkan. Surga, malaikat tidak ditampakkan dia ini. Orang mati enggak kelihatan ada malaikat maut datang. Jadi malaikat maut dan kawan-kawan datang ketika orang sakratul maut. Mau dia datang, bukan hanya sendiri dan kawan-kawan. Tapi antum enggak lihat. Biarpun ada yakni siapapun yang lebih kuat di dunia ini untuk menghalangi malaikat itu enggak bisa. Ya, enggak bisa. Maka Allah yakni ingatkan dalam Al-Qur'an, wa inna 'alaikum lahafizin. Ingat, ya, di setiap kalian itu ada penjaganya. Jadi hati-hati. Dan dia tidak mungkin yakni akan bisa dihalangi oleh siapapun. Antum mau berada dalam apa? Dalam api, dalam air yakni diketahui. Hatta keinginan hati pun diketahui. Keinginan hati diketahui. Lahafizin. Ya. Akan tapi apa sifat orang penjaga tersebut? Ya, sering memukul antum? Enggak ada malaikat sering memukul orang manusia. Kiraman. Yani kiraman. Malaikat itu kariman. Yani kariman katibin kariman yani. Ismana kariman kiraman ay katsirul khair. Banyak kebaikan dia. Itu namanya kiraman, kariman. Rajulun karim. Al-Qur'an karim. Katsirul khair, banyak kebaikan dia. Hayawan, yani ibilun, yani karimah. Ghanamun karim, banyak anaknya, banyak susunya. Bumi juga karim, banyak mengeluarkan tumbuhan, subur dia, apapun ditanam, tongkat ditanam jadi tumbuhan. Karim. Karim ada katsirul khair, banyak kebaikan. Tidak diciptakan oleh malaikat itu menjaga malaikat yang bengis. Sedikit antum salah ditampar langsung. La kiraman. Bahkan kalau orang melakukan kesalahan ditunggu dulu. Jangan. Ada orang dan niat ini, ya pengen bermaksiat. Udah santai aja. Jangan ditulis. Barangkali dia nanti istighfar kepada Allah, dia taubat, dia sholat sunnah. Jadi enggak usah tulis. Iya. Ini hambaku ini udah berniat akan tapi jangan ditulis dulu. Tunggu dulu, barangkali dia nggak jadi, ya. Cuma iseng-iseng aja mungkin, ya. Tunggu dulu, jangan ditulis. Malaikat ya, kiraman ya. Udah sedemikian ya nih, diberikan ya nih tanggungan, jangan begini, jangan begini. Manusia nggak peduli dia, antam aja ya nih. Itu pun sudah melakukan, kadang masih diberikan tanggungan. Ya mungkin barangkali dia istighfar, nanti dia taubat. Jangan ditulis dulu. Ya jangan ditulis. Kita aja kadang nggak sadar itu ya nih. Habis satu, hantam satu, habis dua, hantam tiga ya. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Nggak pernah ditulis ya nih macam-macam. Nggak pernah dia bohong, nggak pernah dia khianat orangnya. Ditulis sesuai dengan antum melakukan. Antum ucapkan ditulis, enggak diucapkan enggak ditulis. Jadi katib ya. Katib yang memang yakni aminan, yakni qawiyun amin. Qawiyun amin. Dan malaikat ini dimanapun tetap ada. Kalau ada hadis yang mengatakan la yadkhulul bait yakni la yadkhulul al malaika al bait fihi kalb. Jadi rumah yang adanya kalb, ada anjing di dalamnya itu tidak dimasuki oleh malaikat. Maksudnya malaikat maut nggak bisa masuk situ. Kalau antum pingin mati masuk aja di rumah yang ada anjing itu, malaikat nggak boleh masuk. Lah, malaikat maut itu mau anjing ngapain? Malaikat rahmah yang dimaksud.
Berarti bukan berarti kalau nggak masuk malaikat udah biar ada anjing di rumah biar saya nggak kecatat oleh malaikat itu. Taruh jamanya anjing ya nih. Berarti biar malaikat nggak berani masuk. Syahada ya. Berarti terus nggak mati-mati. Udah sampai ajalnya nih malaikat nunggu di luar nih. Berarti lah ya nih. Kalau udah ajalnya nggak tuh ya. Mau ada anjing mau apa mau harimau pun sekalipun situ ya nih. Ya. Kecabut nyawa antum jadi. Berarti nggak bisa. Ini malaikat kiraman yakni katibin. Ya, kariman. Yang menulis ini semua yang antum laksanakan mayalfi bin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Melainkan di sana ada raqib pada atid. Ya alamuna ma taf'alun dan dia yakni alimun, ya, mengetahui apa yang kalian perbuat. Berarti enggak bisa antum sembunyikan. Berarti enggak bisa antum sembunyikan. Hatta antum bohong-bohong pun diketahui. Ini orang bohong ngomongnya. Berarti adapun kalau di dunia mungkin teman mungkin walaupun sejatinya teman tahu enggak yakni masih bisa yakni berarti masih bisa membuat makar, masih bisa. Tapi malaikat enggak bisa. Haula'il hafadhah yahfadhuna 'alal insani 'amalah ma lahu wa ma 'alaihi wa yajiduhu yaumal qiyamah. Yani haula, yani para malaikat tadi yang diutus oleh Allah untuk menjaga manusia itu yahfadhuna 'alal insani 'amalah. Artinya menjaga amalan manusia itu dijaga. Enggak ada yang lupa mungkin ini berkasnya taruh di lemari dimakan tikus mungkin kena hujan basah. Ya enggak ada. Malaikat itu ditulis sejak antum beramal sejak awal itu, ya. Ya antum balik itu, yakni itu ditulis sampai antum mati. Amalan semua detik-detik yang antum jalani dalam hidup ini, ya, napas-napas yang antum keluarkan itu, apa saja amalan yang antum laksanakan, ucapan apa saja, amal soleh apa saja, berdosa apa saja ditulis. Ya. Berarti nggak pernah habis tintanya habis mungkin. Berarti kemudian lupa ditulis gini, apa kemarinnya orang ini, nggak akan lupa. Berarti nggak ada yang dilupakan. Berarti kalau kita kadang nulis pulpennya habis tintanya ya nih, kadang kabur-kabur tulisan, apalagi pakai ya nih pensil itu ya nih. Ya, kadang sering kegesek, kadang lihat besok udah nggak ada ya nih, kelihatan tak apa isinya. Berarti malaikatnya nggak seperti itu ya nih. Itu ya nih ilmiah. Berarti dan nggak akan pernah lupa ya. Berarti nggak akan pernah lupa. Maka seorang pada hari kiamat ditampakkan kitab dia. Berarti semua yang dilakukan akan kelihatan. Berarti, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni ketika seorang di hari kiamat kelak ditampakkan amalan-amalan dia, yakni kitaban mansyuron, artinya kitaban yakni maftuhan. Ya. Allah mengatakan iqra kitabak. Berarti semua manusia dihadirkan pada hari kiamat min awalihim ila akhirihim. Dari sejak Nabi Adam sampai terakhir dihadirkan satu tempat. Berarti dan diberikanlah kitab, pembagian kitab. Iqra kitabak, yani kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wahai hambaku, silakan dibaca kitabnya. Kitabnya sudah terbuka, tinggal antum baca aja. Berarti mansuran, yani sudah terbuka, silakan dibaca. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu yang akan menghitung dan menghisap yakni tentang amalan-amalanmu itu. Enggak ada orang lain. Ya, silakan dibaca sendiri, dicek sendiri. Berarti apa saja yang kau lakukan di muka bumi selama engkau hidup, yakni dicek sendiri. Kalau mau suruh cek orang lain mungkin dibaca, mungkin ada kelepotan, enggak jelas, mungkin ditambah segala macam, dikurangi. Udah antum baca sendiri aja lah. Berarti biar jelas. Berarti ini kurang apa? Ini keadilan Allah yang teramat jelas. Dikasihkan kitab dan udah dibuka, disuruh baca sendiri. Tinggal antum hisap diri antum. Bukan malaikat yang disuruh hisap. Kalau mungkin suruh malaikat, baca malaikat, jangan-jangan malaikatnya bohong, ada zalimnya banyak, ini nggak pernah lakukan itu. Antum baca sendiri aja lah. Berarti ini kitabnya baca sendiri aja lah. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Jadi tentang keadilan Allah ya. Berarti dan nggak ada yang terlupakan. Nggak ada yang terlupakan. Berarti semua tertera. Maka orang-orang kufar pada hari kiamat dia heran.
Ketika melihat kitab, aduh, kalau kitab ini terkejut yang lihat kitab itu. Mali hadzal kitab. Ada apa dengan kitab ini? Ya. Kok semuanya tertera dari awal detiknya, harinya, kapannya, malam, semuanya kelihatan. Maka dia kaget. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabira illa ahsaha. Yani, ketika lihat kitab, ada apa dengan kitab ini? Kok detil sekali ini? Enggak ada yang ditinggalkan kecil, bahasanya semua ada di kitab itu. Illa ahsaha. Kaget ya. Haula'il hafadhah yaktubuna ma yaqumu bihil insan min qaulin wa ma yaqumu bihi min fi'lin sawa'an kana zahiran ka aqwalil lisan wa amalil jawarih aw batinan hatta ma fi qalbi fil qalbi mimma ya'taqiduhu al-insan fa innahu yuktab alaihi. Ya, jadi semua ucapan antum ditulis, perbuatan ditulis, hatta apa yang terbetik dalam hati. Ya. Kata orang bilang hatiku berkata, hatiku berucap. Apalah daya lisan enggak bisa berkata, tapi bisa berucap hati. Ditulis, ucapan hati itu ditulis. Kalamun nafs, ditulis, bukan hanya sekedar lisan, ya. Bukan hanya sekedar gerakan tangan, kaki, melirikan mata. Hati pun yakni apa yang diinginkan itu ditulis dalam kitab itu. Berarti ditulis dalam kitab itu, yakni. Kama yuqal innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila al-lisanu dalilan alaihi. Artinya semua yang terucap oleh lisan, yakni yang dilakukan oleh anggota badan dan diinginkan oleh hati, semua tertulis. Ya. Semua ditulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu, ya, dan kami sangat mengetahui apa saja yang dibisikkan oleh jiwanya. Artinya perasaan yang diinginkan hati dia, Allah mengetahui itu. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami sangat dekat dengan hamba itu, ya, dengan manusia itu, ya. Dan itu lebih dekat, yakni dari, yakni aqrabu ilaihi min hablil warid, yakni kami lebih dekat, yakni dengan hamba itu dari dekatnya, yakni urat nadinya, yakni dia dengan tenggorokannya itu, kami lebih dekat daripada itu. Berarti idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Berarti tatkala dua malaikat, berarti yang satu di samping kanan, yang satu di samping kiri, berarti yang jelas ada malaikat samping kiri, samping kanan, ya, dua. Adapun tadi mana malaikat itu, mungkin di atas sini atau di atas sini, apa di atas telinga atau Allah walam. Berarti al-muhim samping kiri, samping kanan. Dan tidak ada dia berucap, ya, sebuah ucapan melainkan di sampingnya itu ada raqibun atid. Ya, raqib atid. Raqib atid ini bukan nama malaikat. La. Ini sering kadang di buku-buku SD, buku apa, ini malaikat raqib atid katanya. Raqib atid. La. Raqib pada sifat. Raqib artinya muraqib, yang sedang mengawasi. Atid yakni mulazim, yang senantiasa bersama antum, dimanapun antum berada, ada dia. Itu namanya atid, artinya yulazimuka, yang senantiasa bersama dimanapun antum berada. Hada atid. Wa yuraqib ini yuraqibuka, mengawasi antum selama antum dimanapun. Hada yuraqib. Bukan nama malaikat. Ya, ini bukan nama malaikat yang ada kiri kanannya, ini atid raqib la. Bukan. Berarti nama mereka itu namanya hafadhah. Hafadhah. Berarti yang penjaga, ya. Bukan raqib, bukan atid. Ini sifat, ya. Raqibun atid, artinya yulazimuka wa yuraqibuka.
Hadzal hafiz yahfaz ala bani Adam, yahfaz amala bani Adam. Ya. Ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ya, amalan-amalan Bani Adam. Ya. Hunaka hafadzatun akharun. Ya. Di sana juga di samping itu juga ada malaikat yang lain yang ditugaskan untuk menjaga manusia ini. Ya, ini di antara tugas-tugas malaikat. Jadi ini tentang keimanan kepada malaikat. Ya, samping kita mengimanan secara seluruh malaikat jumlatan wa tafsilan, ya, secara umum dan secara terperinci, dan kita beriman kepada malaikat-malaikat yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nama mereka dan tugas mereka dan sifat-sifat mereka. Wadi, seperti malaikat Jibril ada 600 yakni sayap, wadi, seperti malaikat pemikul arsy, wadi, yang sangat besar, ada 8 malaikat yang memikul arsy, yang jarak antara telinga dengan pundaknya itu sab'atu mi'ati am, 700 tahun perjalanan. Malaikat kabir jiddan, ya sangat besar sekali. Jadi ada malaikat yang menjaga manusia samping kiri samping kanan. Di sana juga ada malaikat yang ada depan antum ada malaikat, maka orang kalau sholat itu enggak boleh dia yakni ludah ke depan dia. Allah ada depan dia, malaikat juga ada situ. Jadi enggak boleh udah ke sebelah kanan. Wadi, kan tapi ke sebelah kiri di bawah kakinya. Wadi, ada malaikat. Wadi, ada malaikat di depan, ada di belakang. Allah mengatakan lahu muaqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya. Lahu muaqibat, ada penjaga. Ya. Yang dari depan, min baini yadayhi, dari depan dia ada malaikat penjaga dari depan, wa min khalfihi, dari belakang. Jadi semua antum dewasi ini. Wadi, jadi antum hati-hati. Antum di mana-mana ada malaikat 4 orang, depan belakang. Wadi, kalau antum diturunkan Kopassus ini, lengkap bersenjata, kiri kanan. Wadi, antum mau kemana, antum ya macam-macam langsung ditembak. Wadi, ini manusia ya ini. Wadi, ini malaikat. Kurang apa? Ini dari utusan dari yani malikul amlak, yani raja yang di atas raja. Yani, kurang apa lagi? Kopassus yani kecil ya. Wadi, itu pun antum udah gemetar ya nih. Apalagi malaikat ya nih. Ya. 4 orang ya. Depan, belakang, kiri, kanan. Maka ya ini setelah Allah menjelaskan tentang bagaimana penjagaan manusia dijaga oleh malaikat segala macam itu. Ya. Antum yakin apa enggak ya? Maka diingatkan falyanzuril insanu mimma khuliq. Ini masih tentang bagaimana yang mengingatkan bagaimana tentang kenikmatan, kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, disuruh malaikat menjaga dia bukan satu, kiri kanan belakang depan semua dijaga. Berarti diingatkan kita bagaimana kenikmatan yang sangat banyak yang diberikan Allah kepada kita. Tinggal kita mau merasa diri apa tidak ya. Maka orang-orang yang mentang-mentang ini jago mungkin merasa diri saya ini udah ke sabuk yang ke apa ya, udah sabuk hitam ini. Berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat yang lain. Ya, di samping tadi nikmat penjagaan, dan itu malaikat kiriman, kemudian sangat teliti, tidak pernah lupa, ya. Dan catatannya itu akan tetap abadi. Tidak akan pernah hilang catatannya. Antum terbalimi kadang hilang diambil teman catatan dia. Besok cari nggak ada bukunya. Malaikat ini tetap ya, nggak ada yang curi kitabnya. Nggak ada yang curi kitab malaikat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga sangat besar. Ya, apa nikmat itu?
falyanzuril insan mimma khuliq. Ya. Maka silakan manusia itu merenungi, mentadabburi, diperhatikan dari mana dia diciptakan. Ya. Sekarang bisa melek, bisa tidur ya nih, bisa makan seenaknya, berjalan sesuka hati ya nih, berucap ya nih, sehendak apa yang diinginkan. Waduh, dia menulis apa yang diinginkan, mengutarakan keinginan dia, enak-enak dalam hidup. Waduh. Pernahkah dia merenungi dari manakah dia itu? Waduh. Falyanzuril insan mimma khuliq. Maka silakan manusia itu merenungi, mentadabburi dari mana dia diciptakan. Ya. Apakah 100 tahun yang silam antum sudah ada di muka bumi ini? Belum ada. Enggak ada. Dan enggak ada kabar pula. Enggak ada kabar ini. Oke. Si Muhammad akan datang nanti ya nih pada tahun yang kesekian, akan lahir ibunya ini, kakeknya ini, enggak ada. Enggak ada kabar nih. Tiba-tiba antum lahir di muka bumi ini. Bisa makan, bisa minum. Jadi masuk Jamlur Rahman. Oke. Tidakkah pernah terpikir antum sebelumnya tidak ada? Dan enggak ada kabar tentang antum akan ada itu, enggak ada. Kalau Dajjal ada kabarnya. Belum datang udah dikabarin akan datang. Tapi antum enggak ada. Enggak tahu siapa ibunya siapa mungkin ya. Enggak tahu. Ya. Maka silakan direnungi. Ya, ini nikmat yang besar ya nih. Yang Allah yang antum enggak ada jadi ada, antum bisa makan. Bisa menikmati yang apa antum bisa makan. Ya. Falyanzuril insan mimma khuliq. Dari mana dia diciptakan? Lam hadza lil amr. Wal murad bin nazar huna ada nazar i'tibar wa huwa nazar bil basirah. Artinya falyanzur di sini adalah bukan sekedar mandang dengan yakni teliti tadabbur. Yani ambil ibrah, ambil pelajaran, renungi dia. Wah, itu maksudnya. Bukan hanya sekedar ngelihat doang begitu ya. Wadi ketika orang berjalan juga jadi hanya ngelihat gunung, lihat aja nih, santai. Wadi ketika ngelihat gunung, ngelihat lautan, wadi ya tadabbur. Dia mengingat tentang bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung yang begitu tinggi. Ya. Kemudian juga ada daratan yang begitu luas, kemudian ada rumput-rumput, ada tanaman-tanaman yang rindang yang sebelumnya tidak ada. Jadi mengingat tentang mahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbullah berzikir kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza bitala subhanaka faqina adzabannar. Wadi, sesungguhnya ya Rabb, kamu tidak engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Wadi, dia teringat itu ya. Hadza nazar tadabbur. Ya. Bukan nazar cuci mata lah. Ya. Ada orang nazar cuci mata katanya ya nih, keluar mencuci mata ya. Lah. Betul nazar cuci mata ya, tadabbur. Ya'khudh i'tibar wa ya'khudh mau'idhah ya nih. Wadi was-sa'idu man ta'adha bi ghairihi. Dan seorang yang bahagia itu seorang yang mengambil pelajaran dari yang lainnya. Ada orang sakit, dia lihat alhamdulillah saya sehat. Wadi, saya berbanyak beribadah kepada Allah, barangkali saya akan sakit satu hari nanti seperti dia. Wa itibar, maka disuruh kita menyukur orang-orang sakit. Wadi, membantu orang-orang yang lemah. Wadi, mengingat dari antum itu saat nanti akan seperti itu. Maka sebelum sampai situ persiapan. Menjenguk jenazah, satu saat tentu akan dipikul juga sama orang, maka persiapan. Wadi hadza itibar. Wadi kullu ma yahdus, segala itu kejadian yang terjadi dia melihat segala macam, ya'khudul itibar, ya'tabir. Dia mengambil pelajaran. Wadi melihat orang-orang tua yang sudah pikun. Dia melihat saya masih muda alhamdulillah, saya masih kuat salat sampai 100 rakaat saya bisa, saya puasa tiap hari juga bisa. Maka ini selama ini kok enggak pernah puasa gitu ya. Salat juga kurang, yang 5 waktu aja malas-malas, masih banyak tidur, itu pun sering terlambat ya nih, Wadi. Jadi mengingat ini, enggak tahu apakah saya sampai masih tua ini orang udah tua, apakah saya sampai seperti ini apa tidak? Allahu a'lam, mungkin besok dicabut nyawa. Hadza nadharul i'tibar. Dia melihat itu dengan i'tibar. Jadi itu faedahnya kita disuruh menjunjung orang sakit, orang-orang tua, menjenguk segala macam untuk kita mengambil ya, mengambil ibrah, pelajaran. Jadi falyanzuril insanu ila ta'amihi. Ya, lihat ke makanan-makanan dia, wadi minuman-minuman dia. Ini nazarul i'tibar. Wadi. Udah jam 5 lewat. Wadi. Naktabi bihadzal qadar ya. Naktabi bihadzal qadar kurang lebih ya nih. Mohon maaf apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik ini kita dapat mengambil faedah atau pelajaran
dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, diberikan kita hidayah untuk mengamalkan itu. Berarti mengambil faidahnya yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.